Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tahun ini, alhamdulillah, tingkat konflik antar masyarakat relatif sangat-sangat kecil dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil mulk yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha biyadihil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah atas nikmat rahmat dari Allah, taufik dan hidayahnya, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selepas salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para pendengar radio Baitur Rahman, RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para pendengar dan para jamaah yang mulia, alhamdulillah pesta demokrasi 5 tahunan sudah berlangsung pada hari Rabu yang lalu, dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa pesta demokrasi yang dilaksanakan pada tahun ini, alhamdulillah tingkat konflik antar masyarakat relatif sangat-sangat kecil, dan juga kita bersyukur prosesnya berjalan dengan aman, damai, tidak ada konflik-konflik yang tentu memprihatinkan, dan ini semua tentu menunjukkan kepada kedewasaan daripada masyarakat kita dalam menyikapi proses daripada demokrasi itu sendiri. Karena sederhananya, orang yang kemudian berebut kursi, kenapa kemudian kita yang berkonflik? Para jamaah rahimakumullah,
sekalipun di sana sini ada kekurangan dan kelemahan, ya tentu kita berharap ini menjadi catatan bagi para pihak yang disebut dengan istilah stakeholder yang terkait untuk kemudian ke depannya memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang ada. Sebagai contoh barangkali ini yang menurut pandangan saya, sehingga kembali ditemukan walaupun jumlahnya tentu jauh lebih sedikit dari pemilu 5 tahun yang lalu, petugas yang meninggal dunia karena kelelahan masih ada juga kali ini. Maka kita melihat bahwa proses penggabungan antara ada pilpres, ada pileg, mulai dari DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK, ditambah lagi dengan jumlah partai yang cukup banyak, dengan juga jumlah caleg dalam setiap partai, sehingga membuat kertas suara itu terlalu besar, sehingga cukup banyak butuh waktu untuk membuka dan kemudian menutup ulang, sehingga ini membutuhkan waktu yang panjang ya, di TPS. Begitu juga ketika suara dihitung, membuka kertasnya dan melihat di mana lubangnya, ini juga butuh waktu yang lama, sehingga kita lihat sudah larut malam, bahkan sampai besoknya belum selesai ya perhitungan. Nah, ini tentu perlu kepada perbaikan-perbaikan. Demikian juga ya, kalau ada sisi-sisi kecurangan yang terjadi, ya ini juga harus menjadi perhatian untuk kemudian ya diperbaiki, ya, karena salah satu tentu cara untuk mencegah tidak terjadinya konflik horizontal adalah dengan terlaksananya pemilu itu secara benar, mengikut kepada aturan-aturan, sehingga tidak ada kemudian celah untuk dikomplain dari segi pelaksanaannya. Dan itu juga akan mengantarkan para pihak untuk kemudian bisa menerima apapun kemudian yang menjadi hasilnya. Ala kulli hal, bagaimanapun jamaah yang mulia ya, bahwa secara keseluruhan sudah berlangsung dalam kondisi yang damai, dalam kondisi yang tentram ya, walaupun ada ya konflik, tapi skalanya alhamdulillah sangat-sangat kecil. Nah, selanjutnya jamaah yang mulia, tentunya kita dan utamanya para kontestan peserta di pileg secara khususnya ini sekarang sudah bisa memperkirakan ya secara apakah quick count atau apakah data yang ada dan sebagainya, tentang apakah dia akan terpilih atau tidak terpilih. Begitu juga barangkali ya pihak-pihak yang kita dukung, apakah terpilih atau tidak terpilih. Mungkin gambaran awalnya sudah ada, sekalipun yang resmi kita semua harus menunggu daripada rekapitulasi resmi dari lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri, yaitu KPU atau di kita juga KIP. Para jamaah rahimakumullah, tentunya bagi para kontestan, terutama barangkali yang
sudah berusaha dan niatnya lillahi ta'ala untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan melakukannya juga secara benar, tidak melakukan sogok menyogok, tapi mendekati masyarakat dan menyampaikan apa yang ingin diperjuangkan, dan niatnya betul untuk memperbaiki hal-hal yang belum baik yang selama ini, dan kemudian hasilnya adalah berkata lain, bahwa hasilnya tidak sesuai dengan harapan orang tersebut. Mungkin kita juga orang yang memilih ini telah memilih sesuai dengan ketentuan daripada syariat. Kita tidak memilih karena diberi sesuatu, karena kita fahami itu adalah sogok menyogok. Kita memilih betul-betul menilai integritas calon, kapasitas seorang calon, maka kita memilihlah orang yang soleh dan orang yang punya kapasitas, dengan niat kita bahwa agar supaya di lembaga-lembaga yang strategis ini diisi orang-orang yang soleh. Lagi-lagi hasilnya adalah tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini tentunya kalau cara memandangnya adalah dengan pandangan manusia, ya mungkin kecewa. Apalagi kemudian tadi yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan niat juga yang betul, tapi ketika hasilnya tidak sesuai harapan, mungkin secara manusia adalah kecewa, dan ini kita sebut manusiawi. Tapi sebetulnya bila cara memandang hasil menggunakan kacamata agama, menggunakan pendekatan iman, maka ini menjadi perkara sederhana. Bahkan orang-orang yang tidak terpilih, yang niatnya tadi betul untuk memperbaiki dan tidak mau melakukan hal-hal yang tidak betul, maka kemudian hasilnya tidak terpilih, maka dia mengucapkan alhamdulillah bahwa Allah belum memberi dia kesempatan untuk duduk di situ, dan hikmahnya adalah barangkali kalau dia duduk di situ akan banyak dosa yang dia buat. Karena jamaah rahimakumullah, apapun yang kita kehendaki itu selalu terikat dengan kehendaknya daripada Allah. Kita boleh berkehendak bahwa kita betul ingin memperbaiki, kita betul ingin supaya kita dapat memperjuangkan kebenaran melalui lembaga tersebut, tetapi Allah menghendaki yang lain, tidak seperti yang kita kehendaki. Maka Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki itu terikat dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka jamaah rahimakumullah, kita ambil contoh bagaimana kuatnya keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk supaya pamannya Abu Talib
yang sudah sangat besar jasanya untuk membela dakwah Nabi, di akhir hayatnya Nabi sangat kuat keinginannya biar Abu Talib masuk Islam, sehingga Nabi mentalkin berkali-kali Abu Talib untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, mengingat jasa beliau atas perjuangan dan dakwah Nabi yang begitu besar. Tapi Allah kemudian menurunkan ayat kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu mau. Sesungguhnya Allah lah yang kuasa memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka jamaah yang mulia, mungkin kalau menggunakan kacamata kekecewaan, di antara mungkin yang berat kecewa termasuk saya, karena saya dimanapun ada kesempatan, dimanapun ada waktu, media, kesempatan, baik itu di khutbah Jumat, di pengajian, di ceramah, di tausiah, tetap saya angkat agar masyarakat tidak memilih karena diberi sesuatu, dan itu adalah sogok menyogok. Memilihlah menurut tuntunan daripada syariat dengan macam-macam konsekuensi yang kita sebutkan ayat, kita sebutkan hadis. Tapi kenyataan bahwa di dalam lapangan masyarakat masih memilih orang karena diberi. Maka dalam hal ini apa? Jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad kecewa, maka dalam kajian ulumul Quran, apa hikmah Al-Quran dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, tidak sekaligus lengkap dari Al-Fatihah ke An-Nas, tapi turun dalam kurun waktu sekitar 23 tahun secara hitungan qamariyah. Di antara hikmahnya adalah, kata para ulama di kajian ulumul Quran, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad dalam berdakwah. Maksudnya bagaimana? Nabi selaku manusia ketika mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk selamat daripada azab akhirat, mengajak orang meninggalkan menyembah sesuatu yang gak masuk akal, nyembah berhala, gak bisa beri manfaat, gak bisa beri mudarat, gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa, kok disembah? Malah Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, itu yang kemudian tidak disembah. Nah, Nabi selaku manusia kecewa ketika dakwahnya ditolak, pengikutnya dianiaya. Maka kemudian turunlah ayat kemudian menyampaikan kepada Nabi bahwa apa? Hai Muhammad, bukan kamu saja yang dakwahnya ditolak. Rasul-rasul sebelum kamu dari zaman Nabi Nuh sampai kamu juga dakwah mereka ini ditolak oleh kaumnya, dan mereka itu disiksa, mereka dianiaya, mereka diperlakukan macam-macam. Jadi bukan kamu aja. Jadi kalau kemudian bahwa apa yang kita sampaikan mendapatkan katakanlah penerimaan dari masyarakat yang sedikit, apalah kita ini manusia yang banyak dosanya, manusia yang banyak kurangnya, Rasul yang orang pilihan Allah, kemudian untuk menunjukkan kebenaran dakwahnya diberi mukjizat, dan kaumnya melihat mukjizat itu dengan mata kepala mereka.
Seperti Nabi Saleh ketika mendakwahkan kaumnya, kaum Samud, mereka minta, kalau kamu memang adalah utusan Allah, coba kamu keluarkan dari gunung batu itu onta. Maka keluar kemudian onta dari gunung, dan ontanya hidup berjalan-jalan. Nah, ini apalagi yang kemudian tidak menunjukkan bukti kebenaran daripada dakwahnya, dan itu adalah utusan daripada Allah, tapi tetap saja kaumnya enggak mendengar, enggak mengikuti. Maka Allah mengatakan, wa ma 'alar rasul illal balagh. Tugas rasul, tugas para ustadz, tugas para dai menyampaikan. Orang kemudian ikut enggak ikut, itu bukan lagi wilayahnya ustadz, bukan wilayahnya dai. Itu wilayahnya Allah memberi hidayah kepada manusia. Kemudian jamaah rahimakumullah, hal yang paling penting bahwa apa? Kalau kita sudah memilih dengan benar dan kita niatkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka apapun yang sudah kita buat itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang kita buat. Jadi tidak ada yang sia-sia. Saya pilih si A, rupanya sedikit sia-sia saja suara saya enggak dipilih. Enggak ada yang sia-sia. Sia-sia hitungan manusia. Saya sudah memilih si A karena dia orang baik, dia orang soleh, tapi kenyataannya suaranya sedikit sia-sia, suara dukungan saya. Tidak ada yang sia-sia, karena apa yang sudah kita lakukan itu tercatat di sisi Allah, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan apapun kebaikan yang kita buat. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahfi ayat 30, Allah mengatakan, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala balasan man ahsana amala, siapapun yang berbuat baik. Di dalam surah At-Taubah ayat 120, Allah juga mengatakan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi tidak ada yang sia-sia. Kalau hitungan tadi betul secara hitungan manusia, saya sudah beri kepada dia, rupanya kecil jumlahnya, sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita lakukannya adalah untuk kebaikan, maka sudah tercatat itu di sisi Allah, tidak perlu ya kita kemudian menganggap itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Setiap kebaikan itu Allah janjikan tidak akan disia-siakan, dan Allah akan berikan balasan nanti di hari pembalasan, yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua tidak kalah pentingnya, orang-orang yang katakanlah tadi berdasarkan hitungan sementara terpilih, itu justru kalau pakai kacamata agama harus mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan dipikir bahwa dengan terpilih itu sudah sebuah nikmat. Jamaah rahimakumullah, kita ini manusia yang sering sekali jiwa kita ini
dipengaruhi, bahkan dikontrol oleh nafsu, sehingga menjadi an-nafsul lawamah, menjadi an-nafsul ammarah. Itu sering sekali kita melihat bahwa yang disebut ujian dalam hidup ini kalau apa? Kalau kita ditimpa kesulitan hidup, ya katakan dalam pileg ini enggak terpilih, ujian. Kalau kemudian ada keluarga kita meninggal yang kita sayangi, ujian. Hilang misalnya harta kita, ujian. Betul, ini ujian, betul. Tetapi ingat bahwa bukan ini saja yang ujian. Kenikmatan, kesuksesan, jabatan, kedudukan, ini juga ada dalam Islam ujian. Yang sering sekali kita menganggapnya bukan ujian. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian bisyar, dengan kesulitan hidup, betul tadi, tapi juga diuji dengan bil khair, dengan kenikmatan, kemudahan, kejabatan, itu juga ujian. Thumma ilaina turja'un, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami, kata Allah. Untuk apa kembali? Di dalam surah Al-Jumu'ah, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita dikembalikan kepada Allah untuk diberitahu apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, akan diberi balasan terhadap apa yang kita buat. Maka jamaah rahimakumullah, justru ya, yang mendapatkan jabatan dan kedudukan itu ujian, jangan dipandang bukan ujian. Maka jamaah rahimakumullah, orang-orang yang ya mendapatkan jabatan di dalam hadis yang sahih dengan cara yang tidak benar dan menjalankannya juga dengan tidak benar, nanti ini di akhirat akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Maka Nabi mengatakan kepada sahabatnya Abdurrahman ibni Samurah, hai Abdurrahman, jangan minta jabatan, karena jabatan itu ya, kalau tidak dijalankan dengan benar, itu nanti akan menjadi penyesalan dan kehinaan. Jamaah rahimakumullah, maka orang-orang yang terpilih ini jangan euforia, senang. Di dunia boleh anda ini dipuji-puji orang, dewan yang terhormat, bapak yang terhormat, tapi ketika cara anda memperoleh itu dengan cara yang gak benar, lewat sogok menyogok, anda duduk di situ melakukan kemudian penyelewengan jabatan, tidak menjalankan amanah dengan benar, maka di akhirat nanti menjadi apa? Khizyun wa nadamah, menjadi kehinaan dan penyesalan. Kenapa saya dulu mencalonkan diri? Kenapa dulu saya berjuang untuk dapat kursi? Kalau saya tahu menjadi kehinaan, maka saya tidak akan meminta. Yang tidak kalah penting jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang memilih kemarin dengan cara karena diberi sesuatu yang jelas itu sogok menyogok, maka ketahuilah bahwa bukan saja sogok menyogok yang anda buat yang dicatat oleh Allah sebagai dosa, tetapi akibat yang timbul dari apa yang anda lakukan ini juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau memilih orang karena diberi sesuatu, lalu orang itu duduk di si lembaga jabatan tadi dan melakukan kemudian kecurangan-kecurangan, maka anda yang memilih juga ikut tanggung jawab dosanya di akhirat nantinya. Di dalam surat Yasin ayat 11 Allah mengatakan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami tulis apa yang mereka lakukan dan kemudian juga apa dampak buruk atau baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini semua kami catat. Karena waktu kita jamaah rahimakumullah, ya, maka yang artinya belum ini tidak perlu bersedih, karena semuanya adalah kalau kita niat baik dicatat oleh Allah dan akan dibalas. Dan yang kemudian berhasil tidak perlu euforia bahwa itu sesuatu yang ini, karena apa? Tanggung jawabnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna